tunggu dah katanya 2 bulan lagi mudah kita dapat rezeki. Nah pertanyaan gue nih Ban, kan ada orang warga sekitar berarti minta masjid. Saat itu lu punya uang nggak? Kagak punya uang gua. Terus gimana caranya lu bisa yakin bilang, ntar saya bikinin masjid? Nah, bikin masjid dulu, udah selesai masjid. Ini kelar masjid awal Covid. Woi, pas Covid juragan. Covid nih, awal Covid nih. Jadi seluruh orang lagi nggak bisa punya makan, lu malah bikin masjid? Nah, kita bikin masjid. Alhamdulillah. Tidak sekolah itu bukan karena tidak mau, tapi tidak mampu. Tidak mampu. Kita mau sekolah, nggak punya biaya. Orang pakai sepatu, kita pakai selah jepit. Gitu. Makanya alhamdulillah anak saya yang satu mau ke Jerman, yang dua mau ke Mesir. Udah mau berangkat, alhamdulillah. Gila lu, John. Uban, anaknya di Jerman. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Pang di channel paling gas John Yes. Johnny Yes Papa, apa kabar semua? Di episode kali ini Bang Joni sedang berada di desa Ciselau, ya kan, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan hari ini Bang Joni dan tim Gas John diundang oleh seseorang yang hari ini melakukan peresmian pembukaan pondok pesantren bernama An-Nur. Di mana orang ini adalah pemilik bengkel yang pernah kita liput dan menceritakan bagaimana kekuatan dari sedekah. Itu apa Ban? Umroh kan mahal Ban. Lu yang membuat lu rela untuk mengumrohkan orang yang tidak lu kenal. Ketemu orang nih udah serak nih, kita umrohin. Udah langsung kita ngomong Bang. Padahal duit kita nggak ada. Begini nih, duitnya miliaran tapi begini aja nih. Hari ini merupakan bukti nyata bahwasannya sedekah beliau berhasil membawa beliau membuat sebuah pesantren yang bisa mendatangkan berkah dan juga rezeki bagi dia. Jadi di episode kali ini Bang Joni ingin belajar bagaimana seorang uban bisa membangun sebuah pesantren dengan bermodalkan kenekatan. Jadi buat kalian Gas John garis keras, jangan kemana-mana, saksikan terus episode paling ngocol hanya di Gas John. Yes, assalamualaikum. Masih di episode paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John. Dan ini kalau kita mendengar suasana pengajian anak-anak kecil ini, kita mengingat masa kecil dulu, ya kan, di surau pinggir sawah mendengarkan merdunya lantunan ya Allah, ya kan. Jadi hari ini kita mau ketemu Pak Uban dan untuk menceritakan bagaimana kisah beliau membangun kehidupan yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ini ada tanah seluas 3.000 meter di Kabupaten Bandung Barat yang akan dijadikan lokasi pesantren yang nantinya akan dibuka oleh Ustadz Maulana. Kebetulan beliau lagi hadir ke sini juga. Jadi saya mau ketemu dengan Pak Uban untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang progres pembangunan pesantren Pondok Pesantren An-Nur. Jadi buat kalian saksikan terus. Assalamualaikum. Wahai Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas masuk surga, tetapi aku juga tidak kuat dengan api neraka. Karena itu, berikan padaku kemampuan bertobat dan ampuni dosa-dosaku. Karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan maaf atas dosa-dosa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nih, juragan Gas John nih. Channel paling ajib, channel paling gokil, paling mantep. Ini udah jadi YouTuber sekarang ya? Alhamdulillah dikit-dikit nih. Gara-gara Gas John nih kita nih bikin YouTube nih. Jadi Uban Jaya Motor nih di episode kita sebelumnya, beliau mengajarkan kita tentang sedekah. Sedekah ya. Nah, ternyata apa yang diomongin ada bukti nyatanya. Iya, bukti nyatanya udah kita bangun nih bukti nyatanya nih. Ini berapa tahun lo proses bangun ini Ban, pesantren ini Ban? Kita awalnya bukan pesan dulu juragan nih. Awalnya? Awalnya kita pas datang ke sini, ini kan rumah buat ke sawah tadi nih, bukan rumah ini, saung lah tadinya rumah ke sawah. Pas ke sini kan sering ke sini kalau lebaran kita ke sini nih. Nah, orang sini yang minta, "Pak, tolong deh katanya bangunin ini Pak musola kalau ke masjid dah," gitu. Ya udah kata saya gini, tunggu dah katanya 2 bulan lagi mudah kita dapat rezeki. Nah pertanyaan gue nih Ban, kan ada orang warga sekitar berarti minta masjid. Saat itu lu punya uang nggak? Kagak punya uang gua. Terus gimana caranya lu bisa yakin bilang, ntar saya bikinin masjid? Nah kita kan ada niat nih, kalau niat kita udah ada ya kita ucapin aja.
Kalau rezeki kan yang di atas yang ngatur Pak, gitu. Jadi itu bener adanya tuh lu udah. Betul adanya. Karena di episode sebelumnya beliau ini berangkatin umroh orang juga nggak punya duit. Gak punya duit juga sama. Ya. Dan sekarang terbukti lagi nih Ya, terbukti lagi. Jadi pondok pesantren An-Nur ini awalnya adalah gubuk awalnya. Ya rumah tua lah, rumah zaman dulu lah gitu. Jadi bukan nggak ada niat bikin pesantren dulu Nggak ada berarti. tadinya. Jadi kita awalnya bikin masjid dulu. Udah selesai masjid. Ini kelar masjid awal Covid. Woi, pas Covid juragan. Covid nih, awal Covid nih. Jadi seluruh orang lagi nggak bisa punya makan, lu malah bikin masjid. Nah, kita bikin masjid. Alhamdulillah berkah gitu juragan. Jadi gini, habis masjid kan udah selesai nih, habis pas Covid nih. Nah udah kelar nih masjid nih. Kita kan sering kesini juga nih pas Lebaran. Warga sini minta lagi, tolong deh kalau bisa bikin madrasah. Ya udah deh kalau masyarakat kita kan ini tanggung dah. Udah kita bikin pesantren deh sekalian dah dari hati juga nih. Mudah-mudahan kita ini ada rezeki lah. Makanya ucapin aja udah kita bikinin deh. Bulan depan kita bangun. Kita gak punya duit juga. Sama tuh kondisinya lu. Sama gak punya duit juga. Nggak punya duit tapi punya keyakinan. Punya keyakinan. Iya. Kan kalau kita bicara bikin pesantren, ini ngomong-ngomong saya kepanasan Pak. Gimana kalau kita duduk di situ Iya, Pak? boleh, Pak, boleh. Kalau saya nanti hitam, saya kan dikontrak sama produk kecantikan ya. Oh begitu ya. Jadi saya nggak boleh hitam. Iya. Itu gimana Pak Uban? Jadi membangun keyakinan itulah, membangun keyakinan yang. Nah kita gini kalau misalnya kita niat kebaikan jangan ditunda-tunda, jangan ditunda lah. Kalau itu termasuk setan udah susah lagi. Gitu. Iya, kalau kita misalnya mau bangun nih, kita tunda lagi udah setan udah masuk tuh, udah gak jadi. Nah, udah ada niat langsung kita kerjain gitu. Kalau kita sistemnya gitu. Tapi lu apa sih Ban keajaiban keyakinan itu? Karena gua ngelihat lu kan, saya nih saksi bisu perjalanan hidup beliau. Kita dari bawah nih. Dari bawah. Tahu dia nih. Jadi Gitu. apa? Kalau gua nih Ban, keyakinan gua juga tinggi banget. Gua bisa beli ini, gua bisa ini, tapi nggak ada yang kejadian. Ini berarti si bos nih sedekahnya kurang banyak nih kan. Sedekah sebanyak. Jadi kita jangan takut kita sedekah. Bisa kita punya duit nih di kantong misalnya nih ada duit nih 10.000. Terus ada recehan 2.000. Jangan dikasih yang 2.000-nya 10.000 kita kasih. Gitu. Ntar ya datangnya bukan nilai banyak deh pokoknya. Karena 100 kali lipat yang datangnya. Alhamdulillah kita nih bangun ini ya. Gak punya duit, kita kemarin pas Covid, pertengahan Covid dibangun 6 bulan nih kita kelar nih. Sama bini udah kita bangunin, kita bismillah. Udah gitu kita bismillah langsung kita pesan besi, Bos. Si masjid ini. Iya, besi itu kita pesan besi, kita kirimin ke sini. Habis itu kita kerjaan alhamdulillah. Rezeki udah kayak ngocor kayak air lah. Nggak tahu dari mana tuh ya. Nah, dari mana? Kita bingung juga itu duit dari mana gitu. Makanya jangan takut buat juragan-juragan kalau misalnya mau sedekah jangan takut, nggak ada pembalikannya lah, pasti yang di atas sudah pasti ngatur lah, banyak ini. Oke, kita balik lagi soal pesantren ini. Kenapa namanya An-Nur nih Ban? Ini An-Nur Cahaya. Cahaya ya? Nama aslinya kan Subhanur, kita ambil belakangnya. Nur ada nurnya ya? Iya, makanya kita bikin An-Nur. Gitu. Dan ini di luas tanah total rencananya ada 2.000 meter lebih ya, 3.000 meter lebih ya? 3.000 lebih tanahnya. Jadi rencana gini ya, kita itu pesantren di depan, ini kan masjid kemarin kekecilan, warga sini minta digedein ya. Maka kita lagi bangun jalan dari sini, kita mau bangun ntar 19 meter persegi kita bangun. Jadi mau kita bikin utama lah, bikin gede lah. Lebih gitu lah. jami lebih besar jami ya? lah, lebih besar. Bikinnya ini kan kita buat kita ya, kita buat warga sini lah, buat dimanfaatin sama warga sini gitu. Kita bikinnya buat warga kita sendiri gitu. Makanya kita rencana kalau misalnya udah selesai semua, mau kita wakafin ke warga gitu. Nah ini menarik nih John, bicara soal keyakinan beliau. Cuman nggak asik kalau gua nggak ditunjukin. Pesantrennya jangan-jangan nggak ada. Ya Jadi udah, kita lo ajak gua keliling pesantren. jalan dulu aja ya, kita buat jalan ya. dulu. Ya, okay. Jadi, kalau kita bicara jalan, berarti lu beli tanah, lu bikin jalan. Ya bikin jalan. Kita beli tanah lagi buat jalan, kita beli tanahnya. Kok rela sih lu beli tanah pakai duit, terus kameramen nabrak pohon pisang. Terus, Jadi, iya gini, maksud gua apa yang bikin lu jadi rela untuk mengeluarkan uang? Gini juragan, kalau kita misalnya kita punya harta nih. Kita aja cukup buat makan lah buat sendiri kan. Kalau buat ini ada lebih kita ngapain, kita buat taruh di bank, kita buat manfaatin buat warga sini gitu. Kita kalau mati bawa apaan Pak? Gak bawa apa-apa mati. Jangan takut. Yang dibawa yang kayak begini nih, yang dibawa. Oh gitu ya? Iya. Jadi lu rela buang uang beli tanah khusus untuk jalan agar warga sekitar bisa masjid. Iya. Tapi pertanyaan gua kenapa di sini Ban? Kenapa lu memilih ini? Kenapa nggak di Tasik kampung lu atau di Jakarta atau di mana? Alhamdulillah Tasik kita lagi bangun masjid juga. Wah, alhamdulillah kita. Kemarin kita udah ngirim besi dari Jakarta udah nyampe. Alhamdulillah minggu kemarin baru kita nyampe. Itu kondisi juga nggak punya duit?
Gak punya duit sama, punya duit juga. Gini ceritanya. Gimana tuh? Kita ada telepon dari kampung. Ini katanya ini masjid bocor. Ini kan musim hujan nih. Ini bocor masjid katanya gitu. Oh, dilihatin nggak? Ini Pak pada basah tuh masjid udah kayak jamur lah gitu. Sama istri saya bilang itu ada telepon dari kampung masjid pada bocor nih gimana? Kata istri kita bangun aja duitnya ada. Ya belum nggak ada sih duitnya tapi mudah-mudahan besok dapat uang. Udah gitu kita langsung ke material nih ceritanya nih. Kita cerita dulu ya. Kita masuk ke material. Kita liatin apa namanya cek-cekin sama tukang tolong diukur estimasiin dulu nih besi berapanya gitu. Kata ini udah dikasih catatan, kita masuk ke toko besi dihitung-hitungin. Kalau nggak salah kami hampir 85 juta. Jadi besi semua nih. Belum lama ini tuh. Minggu kemarin. Wah, padahal kita umat manusia sedang pahit-pahitnya di kondisi ekonomi. Kita itu gak ada duit, Bang. Kita udah kita ini hitung-hitungin. Langsung kita pesan, itu gak ada duit, cuma punya 10 juta. Nekat lu? Nekat. Gua udah DP 10 juta. Kata saya, tungguin ya mudah-mudahan kalau lama sebulan, mudah-mudahan kata ini kita bisa lunasin. Alhamdulillah, gak nyampe 1 bulan, 1 minggu udah kita bisa lunasin. Gitu. Alhamdulillah kita kerjaan itu di bengkel ubahnya motor udah kayak air gitu kerjaan. Jadi kita apa namanya udah niat gitu udah langsung kerjanya kita ramai. Alhamdulillah itu dari situ jalannya. Jadi dari Bapak Uban ini kita belajar benar-benar menjadi saksi bisu bahwasannya kekuatan sedekah itu benar-benar bisa membawa berkah. Dahsyat itu dahsyat banget. Dahsyat ya. Dahsyat banget ya. Jadi di episode kali ini masih seru perbincangan saya bersama beliau karena kita akan kebetulan ini akan ada acaranya apa aja nih peresmiannya? Ini acaranya peresmian pesantren mudah-mudahan ntar apa namanya buat santrinya ada ya kita yang penting kita bikin tempatnya dulu. Kalau urusan santri kan ntar bisa nyusul lah gitu. Yang penting ada tempatnya dulu. Yang berat kan kita bikin tempatnya nih juragan. Kita bikin tempatnya dulu. Ini ada peresmian pondok pesantren Anur. Alhamdulillah ada ustadznya udah Ustadz Dulung sama Ustadz Maulana nih. Yang jamaah gitu ya. Betul, Jadi buat ya. kalian Gasjon garis keras saksikan terus karena perbincangan saya bersama Uban masih sangat seru. Saksikan Gasjon. Gasjon oke. Gasjon. Sejenak menundukkan pandangan membumi, melenyapkan segala keangkuhan. Semangat memberi semangat berkasih sayang, menguatkan iman, menandakan penghambaan. Kegembiraan dalam sebungkus daging kurban, kesederhanaan yang mengukir gelak tawa, dan sesungging senyuman. Iya. Gue lihat nih, lu sering banget belanjain orang-orang sekitar nih. Ya kan kasihan Pak, kadang-kadang kan bijanya kita beliin. Jadi lu kadang warga-warga ini lu beliin juga? Alhamdulillah kadang-kadang kalau kita kesini kita beliin. Besok-besok kita kesini aja dibeliin makan dulu sama dia. Jadi nih, kalian bisa lihat banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima di sini. Artinya pondok pesantren ini meningkatkan tingkat ekonomi warga sekitar. Dan yang beli dia juga. Dia beliin buat warga lain. Kita tunjukin ke area dalam boleh? Ayo oke. Jadi lu makanin segini banyak orang nih, Bang? Ya alhamdulillah kita lagi ada di kita ini. Berapa ratus orang lo ini? Nah ini kita kurang lebih 200-300 kali ya. Kalau satu orang 50.000 berapa? Ya itu kan sendiri dah. Kayak apa? Keyakinan hatinya. Maksud gua, gua masih nggak bisa terima nih, Ban. Gua masih nggak bisa terima gimana caranya lu begitu ikhlas untuk memberikan ini semua. Jadi kita kalau kayak ada bersedekah kita jadi apa hati kita itu bahagia banget dah gitu. Nah itu gimana membangun itu? Apakah lu memang dari dulu seperti itu atau itu terbentuk? Memang kita dari kecil, Bos. Dari kecil memang apa namanya sering inilah gitulah ini apa orang lain lah sering apa aja kita kalau lihat orang ini kan hati kita udah terketuk lah gitu. Kita langsung gitu gak mungkin lagi kalau kita gitu. Jadi sistemnya kalau saya begini gak nunggu besok, tergantung besok gitu, sekarang aja langsung gitu kan mikir ke depan gitu begitu. Tapi alhamdulillah gara-gara gitu kita termotivasi gitu. Jadi udah kita ini pasti ke depan kita dilancarin gitu. Ini awal masjidnya nih kita bikin. Ini awal sejarah dari pondok pesantren Anur ini. Ini dulu di sawah nih.
Oke, ini sawah. Ini sawah. Awal-awal ke sini kita dulu kan ini sawah punya orang nih. Ini rumah gubuk di sini nih punya ibu mertua nih. Jadi awalnya kita suruh tanya dulu ceritanya nih. Tanahnya dulu suruh tanya dulu ini berapa mau dijualnya. Orangnya datang dipanggil kan. Ini kalau nggak salah dulu sekitar 300 juta nih. Punya dia 5 juta buat DP doang. Pak, saya DP dulu 5 juta tapi saya nunggu udah 3 bulan. 3 bulan kita lunasin. Mudah-mudahan kita rezeki. Alhamdulillah gak nyampe 3 bulan Pak. 1 bulan udah kita lunasin nih. Tapi Ban, apa keyakinan seorang Uban ya? Lu ketika membuang uang dalam tanda kutip untuk ini semua, yang membuat lu jadi begitu ikhlas tuh apa? Kalau misalnya kita sedekah 10.000, datangnya 1 juta gitu Pak. Gitu. Enggak, tapi kan maksud gua gini, kita kan cari uang tuh susah tuh Ban. Terus lu udah susah cari uang, terus uang itu lu pakai buat hal yang tidak menguntungkan lu. Karena kan lu di Jakarta, ini kan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Apa yang bisa bikin lu? Nah, kalau kepuasan hati. Kalau udah biasa kita puas hati nih. Kalau bisa bikin sesuatu, kalau buat masyarakat kita hati puas banget gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin apa, kita gak jadi, kita dongkol banget. Makanya kita kalau misalnya orang minta, kalau kita ada, ngapain enggak? Maka kita janjinya langsung gitu. Jadi udah kita ini, kita hati-hati puas banget, pelung banget gitu. Dan tadi lu bilang juga, mati mau bawa apa lu? Nah, gini. Kita punya harta nih. Yang dibawa kita pakai apa? Yang dibawa kita apa namanya? Cuma kain kapan doang. Kalau mati? Punya mobil, punya rumah, punya tanah, dibawa enggak? Amal perbuatannya dibawa. Kayak gini-gini nih ya kita bawa mati nih. Yang gini-gini. Kita punya mobil mewah, punya rumah bagus. Itu gak dibawa pulang ini, yang dibawa gini-ginian. Makanya buat ini Gasjon nih, yang banyak uang nih, jangan takut. Oh, buat penonton? Iya. Buat penonton. Kalau gue mah enggak. Iya, buat penonton Gasjon nih, jangan takut nih kalau banyak uang. Kita mati bawa apa sih? Yang dibawa harta, uang, rumah gak dibawa. Yang dibawa kayak gini-gini. Jadi jangan takut kalau sedekah itu apa aja dilancarin pokoknya. Jangan takut. Karena setiap orang yang beribadah di sini, pahalanya lu dapat kali ya? Ngalir semua. Ngalir semua. Mudah-mudahan ngalir di kita. Jadi dari sini saya sudah mendapatkan sedikit motivasi untuk segera bersedekah. Tapi ini ajak gua ke atas, Bang. Gua pindah ke atas. Kita ke atas. Kita ngobrol lebih lanjut tentang Pondok Pesantren An-Nur ini. Bagaimana keleluasaan hati beliau membuat pesantren ini sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi ini berapa lantai lu rencana bikin? Ini udah 3 lantai kita rencana bikin. Oh, mantap. Iya. Lantai, Jon. Ini dalamnya buat madrasah nih. Saya masuk dalam dulu ya. Oke. Ini buat madrasahnya nih, buat pengajian anak-anak nih. Nah, ini buat madrasahnya ya? Iya, buat pengajiannya. Ini kita bikin gedung di bawah nih. Oh, pada bagi-bagi duit, Bang. Pada bagi-bagi duit. Oh, jadi ini buat pengajian lah, madrasah ya, buat anak-anak. Mudah-mudahan santri ada, kita taruh di sini buat pengajiannya kalau siang sampai malam. Tapi sekarang udah dimanfaatin ya sama warga-warga sini buat TK, buat pengajian pagi-pagi ya udah ada sini. Dan itu gratis loh, nggak ada biaya kita, nggak ada biaya ya. Mudah-mudahan kita rencana sih mau bikin pesantren buat anak yatim piatu kita, jadi nggak ada biaya. Nah, mereka pada tidur di mana tuh nanti anak-anak? Kita di atas ya, kita ke atas. Ya, ke atas. Jadi buat kalian Gasjon, obrolan saya masih seru. Kita ke atas lihat bagaimana fasilitas dari Pondok Pesantren An-Nur ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri nikmat Allah, sunnat karena Allah. Allahu Akbar, sujud. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah, Kau syukuri atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Engkau pilih kami, Engkau berikan kami rezeki, kemampuan dan kemauan untuk membangun masjid, membangun rumah Allah, membangun bagian taman-taman surga di muka bumi ini, yakni majelis. Ya Allah, jadikanlah ini lahan ibadah buat kami. Allahu Akbar. Kelak kita akan meninggalkan dunia ini 10, 20, 30 tahun. Panjang umur kita kalau kita masih dapat 30 tahun. Kelak kita akan didoakan di tempat ini. Kelak semua santri, anak-anak jamaah yang
yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah kami hamba yang pandai mensyukuri. Maha beri batau wafir dunubi wa innaka Aduh, naik tangga bikin lift dong. Ini biar olahraga Pak. Ini kalau udah tua gini dengkulnya kram mulu nih kayak tadi nih. Makanya banyak tangga olahraga Ini nih. ada siapa ini? Ini ada siapa ini? Ini Nyonya. Kok bajunya sama sih? Iya, Nyonya. Jadi ini kata berapa lantai nih? Ini 3 lantai nih. Oh, 3 lantai. Nah, Wah, gila. ini lantai bawah nih. Oh, ini nanti anak-anak ini akan bobo di sini. Ini di sini sama di atas. Ini lantai bawahnya. Ini kita udah bikin nih biar dia nyaman. Makanya bikin pesantren kita lebih dari rumah kita sendiri. Oh. Kalau jangan buat juragan nih kalau mau amal, jangan kita amal di bawah rumah kita sendiri gitu. Misalnya punya rumah nih bagus, bikin pesantren lebih jelek. Harus lebih bagus. Ini kita nih alhamdulillah bikin pesantren lebih bagus dari rumah saya sendiri. Itu pesan bagus banget. Jadi kadang kita kalau mau sedekah hitung-hitungan, punya duit gocap, ngasihnya cuma Paling kecil, yang kasihan doang kita sedekahin. Bang, boleh tahu nggak? Ini kira-kira habis duit berapa lu bangun ini? Tapi kita kalau bikin apa-apa kita nggak dikumpulin, bonnya kita langsung kita buang aja kapan kita kumpulin. Ini kasih tahu aja nih kalau pas sedekah. Kita punya misalnya kita ini bikin ini apa namanya bikin pesantren ini. Kita punya tabungan, itu tabungan nggak keambil alhamdulillah. Nggak tahu uang dari mana. Itu lah dilancarin semua. Jadi gua kalau inget-inget Uban zaman dulu, gua nggak nyangka gua dia punya duit miliaran, beneran. Lu kan kurus dulu kan? Iya. Tukang main perempuan kan lu dulu ya? Kagak, gua mah enak aja lu. Nah. Itu zaman dulu lah. Ini sekarang kita udah tua nih. Nah, tapi ini pertanyaan gua nih, Ban. Nah. Apakah segala tingkah baik lu ini adalah penebusan dosa-dosa lama? Nah. Atau apa? Nah kalau misalnya kita kan lagi zaman muda lah udah biasa lah ya, tapi sekarang umur udah tua gini udah tinggal apa namanya tinggal insapnya lah, ngapain lagi udah tua. Kadang-kadang kita kan kebanyakan mati orang Indonesia kan paling 55 60. Kanjeng Nabi kan 65 ya. Kebanyakan orang kita 50 udah sering banyak yang meninggal. Nah kita dari sekarang apa namanya kita nabung lah kalau ini mah kan. Kalau nabung di bank kan kalau kita mati ke bawah nih. Ini yang kita bikin itu buat kita nabung buat ntar di akhirat. Makanya lo bikin ini sebaik mungkin karena ketika lo meninggal nanti ini masih ada barang masih ada, ini dan iya. ini akan mendatangkan pahala. Makanya kita bangun apa-apa kita di atas yang ditinggalin sama kita sendiri. Yang lo punya gitu nah, ya. Nah, dasarnya makanya ini kita semua kita yang paling bagus dah. Jadi bisa rumah kita 10.000 kalau misalnya kita bangun buat pesantren apa 20.000 gitu di atas rumah kita. Makanya kita meninggal ini kan sampai seumur ini masih ada lah, mudah-mudahan gitu ada ya manfaat buat rakyat sini gitu. Ini saya nanya bukan untuk membuat lo jadi sombong atau ria ya, tapi gue pengen menopasi orang lain lah ya, gitu. saya pribadi ingin belajar bagaimana membangun keyakinan dan kemudahan kita untuk melakukan sedekah sebenarnya. Yeah. Maksud gue karena gue kenal Uban ini dari dulu, itu gue nggak menyangka dia bisa sebesar ini. Dan bisa mengeluarkan uang segitu banyak bukan untuk kepentingan lo sendiri. Nah jadi itu yang pengen gue belajar sebenarnya. Itu juga kita uang, itu juga kita gak ngumpul uang Kak. Cuma kita nekat aja. Ya bismillah kita bangun, uang gak ada. Tapi alhamdulillah udah kita bismillah, kita beli bahan awalnya. Alhamdulillah uang dilancarin aja. Jadi mau beli misalnya kita mau beli besi, uangnya udah ada. Mau beli pasir udah ada, alhamdulillah jadi lancarin. Jadi apalagi selain pesantren ini? Nah alhamdulillah kita sering kemarin pas COVID anak gua udah kita berangkatin 2 orang. Umroh udah berangkat, udah berangkatin lagi 2 ustadz dari Bandung udah ditanya. Cuma kemarin mau berangkat gak jadi kan dari Arabnya diputus ya. Tapi alhamdulillah sekarang lagi nunggu. Kalau misalnya udah dibuka langsung berangkat 2 orang ustadz buat apa pengajian lah gitu lah. Jadi kan dia pengen berangkat tapi gak ada uang. Alhamdulillah kita iniin udah. Terus katanya bikin masjid di kampung nah, sama ini apa? Alhamdulillah. Bedah rumah. Alhamdulillah kita lagi bulan depan, tapi kita udah kita kirimin. Lagi mau renovasi masjid, ukurannya 15 kali 15. Alhamdulillah mau kita dak semua. Di daerah Tasikmalaya, saya lupa lah. Itu mau kita bikin dak. Setelah kita bikin dak, sama satu rumah mau kita bedah rumah. Alhamdulillah. Jadi ada orang sana punya rumah. Kalau di kampung banyak rumah panggung ya. Jadi udah miring, udah pada lepas tuh apa hotelnya. Itu lo kenal nggak? Ya kenal di kampung lah gitu lah. Cuma kan dia, tapi dia gak minta, cuma cerita dari orang kampung.
Ini rumahnya udah rumahnya hancur nih. mau, ya. Makanya alhamdulillah kita kemarin pas kita ngirimin besi buat masjid, kita selipin itu besi buat bikin rumah juga. Lu dapat duitnya dari mana sih, Bang? Ini Kata lu nggak punya duit nih. Terus lu tiba-tiba dapat duitnya dari mana? Lu ngepet apa gimana? Bukan ngepet nih, gini. Kita waktu kemarin mau buat masjid itu punya uang cuma 10 juta buat DP doang. Tapi kan ya, masjid itu kan akhirnya lu keluar duit 90 juta lebih tuh. Duitnya dari mana? Nah kita alhamdulillah, kita kan punya bengkel Uban Jaya Motor nih. Itu dari situ duitnya. Alhamdulillah pas kita bayar itu kerjaan banyak banget, kayak air tumpah aja gitu. Maksudnya mobil rusak datang gitu? Datang banyak itu dari situ duitnya. Makanya buat customer Uban Jaya Motor, juragan-juragan, terima kasih yang udah datang Uban Jaya Motor. Juragannya dapat pahala, uangnya gak kita makan sendiri, itu dibangun buat sini. Makasih banget. Ya. Amin. Makasih buat juragan-juragan yang udah datang ke Uban Jaya Motor, terima kasih yang udah datang. Yang belum datang, tolong datang ke Uban Jaya Motor. Bengkel paling ajib, bengkel paling ajib juragan. Nah, kita balik lagi ke pesantren nih, Bang. Pesantren ini lu berkomitmen membiayai sendiri atau lu akan terima sumbangan dari luar atau gimana? Tapi ini dari kemarin saya sendiri ini semua bikin masjid kita sendiri, bikin pesantren kita sendiri. Tapi yang kalau ada yang unjungan silakan, tapi kita agak minta ya. Kalau dia ngasih kita terima. Gitu. Jadi ini kita sekarang ada peresmian nih. Tapi doain nih, kita nih habis selesai, ini udah kita mulai mau bikin masjid, alhamdulillah mau kita bangun nih masjid Jami ya, ukurannya 19 ke 19 nih kita. Mudah-mudahan, tapi juga ada juga kita nih, tapi kita bismillah. Makanya kalau buat Gasjon nih, penonton Gasjon jangan takut nih kalau mau sedekah, langsung sedekah. Kalau kita mau sedekah nih, kita kita bikin dulu tuh setan udah masuk, udah bakalan jadi deh pokoknya. Udah niat langsung aja pokoknya. Iya, kalau gue juga gitu, punya duit gocap ya, mau sodako gitu. Ini kalian punya gocap, dikasih 1.000 kali ini. Makanya hidup gue susah kali ya, bener tuh Bang. Karena gue yakin banget gue, kalau sodako itu, besokannya balik nggak tau dari mana. Ya, tapi setannya itu ngeri. Kayak misalkan gue mau sodako nih, tiba-tiba ada yang bisikin, bro, lu kan cari duit susah bro, janganlah duit dibuang-buang, kayak gitu. Pasti itu. Makanya kalau kayak gini, kayak bikin masjid apa bikin pesantren, yang doain bukan orang aja, malaikat yang doain. Iya, katanya gitu-gitu katanya. Tapi benar. Masih di episode paling ngocol, apalagi kalau bukan Gasjon, dan masih bersama saya Bang Joni dan juga Bapak Uban. Sekarang kita nih ada di lantai 18 nih, Pondok Pesantren An-Nur ya kan. Ban, lu dulu sekolah sampai kelas berapa Ban? Gua S3 Om. S3? Iya. SD, SMP, SMA. Lu pernah menyangka dan bermimpi nggak lu bisa? Enggak Pak. Jadi gua dari kecil kerja keras. Gua kan dari nggak mampu dari kecil. Dari kecil kerja apa aja udah, bangunan apa aja, konveksi apa aja udah kerjain. Alhamdulillah, gua terakhir di bengkel, alhamdulillah. Rezekinya di bengkel ya. Main dari kecil gua kerja keras. Tapi hidup lu saat lu kecil tuh begitu sengsara atau bahagia? Gimana? Prihatin banget. Kita mau sekolah nggak bisa. Nggak ada biaya. Gitu. Kita sekolah nggak tinggi-tinggi lah. Malu kalau kita ceritain sekolahnya sekolah apaan. S3 aja lah pokoknya. Gitu. Kita malu. Jadi tidak sekolah itu bukan karena tidak mau, tapi tidak mampu. Tidak mampu. Kita mau sekolah, nggak punya biaya. Orang pakai sepatu, kita pakai selah jepit. Ingat, gua masih di kampung. Orang pakai rangsal, gua pakai apaan? Udah zaman dulu kan isi unyil tuh. Gua pakai isi unyil, apa namanya? Apa itu namanya? Keresek isi unyil.
orang kan pakai tas, gua gak bisa kebeli. Memang gua dari awalnya orang gua gak mampu lah. Bukannya kita gak mampu, cuma orang tua kan bisa. Tahu sendiri lah orang tua bisa. Begitu dah. Kita prihatin dari kecil. Apa kejadian masa lalu itu yang membuat lo sekarang bisa begitu dermawan? Nah begitu dah. Kita pahit dari kecil. Jadi lo nggak rela lihat ada orang sepahit lo dulu kali? Nah begitu. Makanya alhamdulillah punya anak buah kita dari kampung semua, orang kampung semua kita ambilin semua. Lalu kita karyawan ada 5 bulan sekarang alhamdulillah. Ya jadi memang kalau di episode sebelumnya kita pernah bahas, jadi Uban ini berhasil meningkatkan ekonomi di kampung desanya ya. Iya alhamdulillah. Jadi Ya. pemuda-pemuda yang susah gitu di kampung diajarin bongkar kaki-kaki ya. Alhamdulillah. Akhirnya pada pinter gitu ya. Makanya kita kan dari kecil orang yang kita prihatin, makanya kita carinya orang-orang yang memang mau kerja keras juga gitu kan. Cuma kan kalau orang kayak saya gini kan dari bawah benar-benar kita kerja keras begitu. Makanya kita punya anak jangan kayak orang tuanya susah, capek kerja gitu. Makanya biar sekolahnya tinggi-tinggi semua. Gitu. Nah, apa ya usaha seorang Uban memperbaiki ekonomi keluarga? Maksud gua kan lu tadi sekolah lu hanya sampai S3. Nah, anak lu gimana sekarang? Apa lu bebaskan terserah mereka atau gimana? Nah gini, kalau kita ke anak kan ya, tapi kita dikasih wawasan lah gini. Ayahnya tadinya orang yang begini, dia kan ngerti ya. Misalnya ayah sekolahnya sampai sini, ayah dia orang gak mampu, kamu jangan sampai ayah misalnya udah punya uang, jangan sampai buat sekolah gak dimanfaatin. Itu kalau misalnya kesempatan gak ada 2 kali, cuma 1 kali gitu. Makanya alhamdulillah anak saya yang 1 mau ke Jerman, yang 2 mau ke Mesir, udah mau berangkat alhamdulillah. Gila lu John, Uban anaknya di Jerman? Oh, ketemu Hitler itu? Ya makanya yang 1 mau ke Jerman mudah-mudahan buat lulusin usaha bengkel lah mudah-mudahan. Kan kalau yang 2 yang laki sama perempuan ke Mesir udah mau berangkat, mudah-mudahan lanjutin buat pesantren ini. Gitu. Makanya kita bangun nih mudah-mudahan anak pulang dari sana jadi dia manfaatin punya ilmunya gitu. Makanya kita persiapin dari sekarang. Gitu. Maupun kitanya lagi usaha. Saya nih mau nangis loh. Jadi kalau lu lihat Uban ya, tiap hari pakai sandal jepit, pakai celana pendek. Ya kan? Tapi anaknya kuliah di Jerman, di Mesir ya kan? Jangan sampai kayak bapaknya. Jadi mungkin itu Ban, segala rezeki yang lo dapatkan selama ini adalah buah hasil dari apa yang lo lakukan sejauh ini. Ya. Jadi itu adalah bukti nyata kalau memang sedekah itu ya nggak bohong gitu. Udah benar-benar dahsyat kalau sedekah itulah. Jangan takut yang punya uang, jangan takut disedekahin uangnya, disedekahin aja pokoknya tambah banyak buat tambah habis. Nggak ada yang orang sedekah sengsara, nggak ada. Kalau uangnya tambah banyak, gitu. Jangan takut ya juragan-juragan yang banyak uang jangan takut sedekah. Kalau sedekah itu bukannya tambah sengsara malah tambah banyak uang. Jadi sama-sama kita doakan bersama orang-orang baik seperti beliau ini dijaga kesehatannya dan juga keberkahan rezekinya dimudahkan. Karena rezekinya diputer-puter lagi buat yang lain gitu, maksudnya buat kebaikan yang lain gitu ya. Jadi dari Uban ini kita banyak sekali mendapatkan pelajaran berharga John, bagaimana keseriusan dalam beribadah khususnya bersedekah itu bisa dijanjikan membuahkan hasil yang begitu baik. Gua doain nih segala kebaikan lu berbuah hasil. Amin. Mudah-mudahan kita dilancarin. Kita punya impian ke depan, mudah-mudahan kita terlaksana lah buat kemajuan masyarakat lah gitu ya. Kita kan buat kita sendiri, buat masyarakat sini. Kita kan alhamdulillah banyak program lah ke depannya, mau bangun ini, mudah-mudahan terlaksana gitu ya. Mudah-mudahan Ubannya Motor bengkel lebih ramai lagi. Amin. Jadi Gasjon juga lebih amin mantap. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini YouTuber paling paling mantap pokoknya nih Gasjon nih. Ya, paling mantap nih. Jadi buat kalian yang ingin mulai coba berbagi, jangan segan dan jangan sungkan. Jangan takut. Jangan takut sengsara. Jangan takut sengsara benar. Iya. Karena cobaan bersedekah ya takut sengsara itu gitu. ya. Jadi kalian yang mau coba berbagi itu silakan dari pihak Uban ini tidak meminta untuk sumbangan, tapi silakan mampir aja ke bengkel gitu ya. Kalau ada kerusakan kaki-kaki, silakan benerin di bengkel. Bengkel udah berapa cabang, sekarang nambah lagi cabang. Ada di Bintaro ada 2, BSD 1. Nah, alhamdulillah nih. Depok belum, Joni. Belum. Depok pakai tanah gua, jadi kita bisnis ya, udah boleh dah. Ya kan? Terus Kalimalang lu baru bikin. Bukan di jalan Kali Baru nih. Baru. Sumareko nih. Sumareko mudah-mudahan BSD. nih tanggal 11 kita buka nih. Mudah-mudahan lancar nih. Jadi
itulah John, bukti nyata ya kan, bengkel kaki-kaki yang dilihat sebelah mata ternyata itu bisa menghasilkan segini banyak pahala. Uang maksudnya. Iya. Ya Pak, uangnya kan lu manfaatkan buat yang lebih Manfaatkan baik aja, gitu ya. bukan buat kita sendiri. Benar. Jadi itu aja John, perbincangan saya bersama Subhanur Hoirudin yang banyak sekali memberikan tamparan kepada saya bahwasannya benar tadi, sodako intinya adalah sedekah. Jadi semoga dengan tayangan ini tidak memunculkan berkah dan tidak memunculkan kecurigaan. Ini bukan sombong, ini bukan ria, tapi ria kita ini adalah motivasi buat orang lain lah ya, kita. Yang banyak duit pokoknya namanya. Karena saya buat apa punya channel ini kalau tidak menyebarkan kebaikan? Iya, betul, jadi betul, pesan-pesan baik dari orang baik ini harus disebarkan kepada kalian. Nah, pemikirannya terserah kalian mau ngambilnya bagaimana. Jadi seperti biasa John, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas dan sayangi keluarga kalian. Dan jangan lupa sedekah. Bang Joni dan Pak Uban izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasjon. Yes. Ini mencoba modern. Pendasan kaum terpilih membutuhkan belajar. Saya ngaku